pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, harimau Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabas buat timnas U17 Indonesia. Tahniah buat timnas U17 Indonesia karena sudah berhasil mencuri 3 poin atas pertandingan terakhirnya melawan Afghanistan. Jadi dari 3 pertandingan di grup C ini, timnas U17 Indonesia berhasil menorehkan 9 poin ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia ini, rasa-rasanya rival kita bukan lagi Malaysia ya. Jadi rival kita itu sudah di negara-negara Asia. Jadi saya mau nanya nih ke kalian, khususnya buat fans-fans sepak bola Indonesia. Menurut kalian nih, negara mana di Asia ini yang pantas menjadi rival timnas Indonesia? Berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi di video kali ini nanti kalian bisa lihat ya, bagaimana fans-fans Malaysia, bahkan pelatih timnas Malaysia mengakui kedikdayaan timnas Indonesia. Bahkan Madam Pang sampai menangis ingin berguru kepada PSSI, kepada timnas Indonesia. Seperti apa videonya? Kita simak. Check it out. Benda nih wey. Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tuh ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tuh. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia U17 memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam. Apa yang bisa diikuti minggu depan? Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung. Belum benar, tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah pernyataan dari Sulaiman Husin ini merupakan bentuk dari kecemburuan kepada timnas Indonesia U17? Ataukah bentuk kekecewaannya kepada timnas Malaysia U17? Gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi trending topik di berbagai negara. Reaksi heboh media-media luar negeri bahas timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025, bukti kebangkitan sepak bola Indonesia. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi semakin menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Kepastian lolosnya Garuda Muda ke ajang paling bergengsi kelompok usia, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, menjadi buah manis dari perjuangan luar biasa para pemain muda Indonesia di bawah komando Nova Arianto. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman pada laga kedua grup C, Senin malam WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, menjadi penentu sejarah ini. Setelah sebelumnya secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan 1-0 di laga perdana, Indonesia tampil penuh percaya diri saat menghadapi Yaman, tim yang sebelumnya sukses membekuk Afghanistan. Pengumuman resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memperkuat kabar gembira ini. Dalam pernyataan di laman resminya, AFC menulis, Indonesia memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 dengan kemenangan 4-1 atas Yaman. Kemenangan ini, yang diraih setelah menang 1-0 atas Republik Korea, berarti mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025. Ini adalah kali kedua Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Sebelumnya,
Timnas Garuda Muda tampil di edisi 2023 yang digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Namun kali ini, mereka lolos lewat perjuangan di lapangan, bukan sebagai tuan rumah. Fakta ini menambah kebanggaan dan nilai historis yang besar bagi sepak bola Indonesia. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 tidak hanya menjadi perhatian publik tanah air, tetapi juga mengundang reaksi dari berbagai media internasional. Media olahraga asal Arab Saudi, Al Riyadh Sport, menyebut bahwa pencapaian ini adalah tanda bahwa kekuatan sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mulai diperhitungkan secara serius di pentas Asia. Mereka memuji kepemimpinan Nova Arianto dan semangat juang para pemain muda Indonesia yang tampil penuh determinasi. Siaran langsung pertandingan AFC U17 2025 yang ditayangkan di berbagai negara melalui TV dan platform YouTube pun memicu gelombang perhatian dari media-media luar negeri. Dari Korea Selatan, media ternama Chosun memberi ucapan selamat dan menyebut bahwa ada pengaruh tidak langsung dari pelatih timnas senior Shin Tae-yong terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Nova Arianto adalah mantan asisten Shin dan kini sukses melanjutkan tongkat estafet, tulis Chosun. Dari Jepang, media sepak bola Gekisaka ikut terkejut dengan performa Indonesia. Mereka menyebut kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perkembangan sepak bola yang sistematis. Ini adalah langkah awal Indonesia menuju status macan Asia, tulis mereka dalam artikelnya. Apresiasi juga datang dari Eropa. Media Belanda, Voetbal International, menyebut bahwa kekuatan sepak bola Asia kini mulai bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia yang dulunya hanya dianggap pelengkap, kini menjadi sorotan utama berkat kerja keras federasi dan investasi pada pemain muda. Sementara itu dari Asia Tenggara, media Malaysia Makan Bola tak ketinggalan memuji pencapaian ini. Mereka menulis dalam judul artikelnya, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Makan Bola menyebut bahwa kemenangan ini adalah pencapaian istimewa bagi sepak bola ASEAN. Setelah mengejutkan Korea Selatan di laga pertama, Timnas Indonesia melanjutkan catatan manis dengan menumbangkan Yaman. Gol penutup kemenangan dicetak Evandra Florasta, sekaligus menutup malam gemilang wakil Asia Tenggara ini, lanjut mereka. Kabar gembira ini pun membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi besar atas pencapaian Garuda Muda. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan rasa bangga sekaligus pesan penting agar para pemain tidak cepat puas. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, kata Erick Thohir. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Kita punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia, dan itu tidak boleh disia-siakan, tegasnya. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 adalah lebih dari sekadar pencapaian. Ini adalah simbol kebangkitan. Setelah bertahun-tahun dihantui stigma sebagai tim mediocre, kini Timnas Indonesia U17 tampil sebagai kekuatan baru yang ditakuti. Itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1. Sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2020 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya. Yalah Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni? Apa benda ni? Belum tahu Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys. Layak ke quarter final and welcome to World Cup. World Cup บวกกับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สมาคมขณะนี้จะชำระแป้งแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้ง